بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para santri, baik santri ikhwan maupun akhwat, baik MA maupun MTS Al-Quran Al-Amanah, arsyadakumullahu jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari kembali tentang materi adab dan akhlak, yaitu pada pembahasan fasal tentang asy-syafaqah dan an-nasihah, atau kalau diterjemahkan menjadi kasih sayang dan ketulusan. Dikarenakan di antara makna an-nasihah adalah ketulusan, ya. Dikarenakan orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya sesungguhnya itu berangkat dari ketulusan hatinya, dikarenakan menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Dan tentu ya, asy-syafaqah dan an-nasihah ini sebetulnya ini merupakan adab yang harus dimiliki oleh setiap muslim, oleh setiap pelajar, apalagi seorang pengajar. Maksudnya ketika kalian sudah mengikuti langkah-langkah metode-metode dalam menuntut ilmu sebagaimana dijelaskan di dalam pasal-pasal sebelumnya, sehingga kalian nanti menjadi seseorang yang berilmu atau nantinya menjadi seorang pengajar, maka di sini dijelaskan yan bagi an yakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghairu hasidin. Selayaknya pengemban ilmu, dia adalah seorang yang penyayang, seseorang yang penyayang, yang tulus, dan bukan orang yang memiliki sifat hasad. Fal hasadu yadur wa la yanfa'u. Maka sifat hasad, atau kita terjemahkan sifat iri dengki, ini berbahaya dan tidak bermanfaat. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yaqul, berkata ustadz kami, kata penulis buku ini, yaitu Syekhul Islam Burhanuddin, semoga Allah merahmatinya, dia mengatakan, qalu, mereka yaitu para ulama berkata, inna ibnal muallim yakunu aliman li'anna al-muallim yuridu an yakuna tilmidhuhu fil Qur'an aliman fabi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Sesungguhnya anak seorang guru, anak seorang muallim akan menjadi alim dikarenakan seorang muallim, seorang guru menginginkan muridnya di dalam Al-Quran, di dalam pelajaran Al-Quran, ingin menjadi seorang alim. Maka dengan keberkahan keyakinannya dan kasih sayangnya, sehingga itu menjadi sebab anaknya menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang berilmu. Wa kana Abul Hasan yahki, dan ketika itu Abul Hasan menghikayatkan atau mengisahkan an-Sadrul Ajal Burhanul A'immah, bahwasanya as-Sadrul Ajal Burhanul A'immah ja'ala waqta as-sabqi libnaihi as-Sadr Syahid Husamuddin wa Sadr Sa'id Tajuddin waqta Dahwa al-Kubra ba'da jamil asbaq.
Jadi Abu Hasan mengkisahkan atau menghikayatkan ya, bahwasanya As-Sadul Ajal Burhanul A'immah, dia menjadikan waktu sabak, waktu memberikan pelajaran kepada kedua anaknya yang bernama Asradus Syahid Husamuddin dan Asradus Sa'id Tajuddin, yaitu di waktu Dahwah Al-Kubra. Ya, di waktu Dahwah Al-Kubra ini adalah waktu pagi menjelang siang. Ya, waktu pagi menjelang siang. Ya, waktu sedang matahari panas-panasnya, ya. Nah, hal itu dilakukan setelah beliau melayani murid-muridnya yang belajar kepadanya dan memberikan materi kepada mereka. Ya, wa kana yaqulan, dan kedua anaknya berkata. Ya, jadi kalian silahkan lihat yang memiliki buku, ya, lihat di bukunya. Kemudian kedua anaknya berkata, inna tabi'atana takalu wa tamal fi dzalikal waqt. Nah, sesungguhnya tabiat kami akan merasa lelah, ya, bosan di waktu tersebut. Faqala abuhuma rahimahullah. Kemudian kedua bapaknya atau bapak keduanya, maaf, ya, dan bapak keduanya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, menjawab. Jadi bapak kedua anak ini menjawab, ya, menjawab kepada kedua anaknya, innal ghuraba wa auladal kubara ya'tunani min aqtaril ardi fala budda an uqaddim asbaqahum. Ya. Jadi beliau menjelaskan alasannya kenapa mengajar kedua anaknya di waktu tersebut. Artinya diakhirkan setelah mengajar murid-muridnya yang lain. Nah, maka kata ayahnya tadi, ya, sesungguhnya orang-orang asing, maksudnya orang-orang yang dari jauh, demikian juga anak-anak para pembesar, mereka datang kepadaku dari berbagai penjuru bumi, maka mau tidak mau aku harus mendahulukan materi pelajaran untuk mereka. Ya. Fabi barakati syafaqati faqa ibnahu aktsara fuqahil amsar wa ahlul ardi fi dzalikal asr. Maka dengan keberkahan kasih sayangnya, ya, maka kedua anaknya ini mengungguli kebanyakan ahli fikih di berbagai kota, ya, dan di berbagai melebihi keunggulan ahli fikih di berbagai kota dan di berbagai penduduk bumi di waktu tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya anaknya tersebut betul-betul menonjol di dalam keilmuannya. Nah, kemudian wa yanbaghi an alla yunazi ahadan wa la yukhasimahu li'annahu yadu awqatahu. Maka selayaknya seorang yang berilmu, ya, tidak memiliki clash, atau artinya apa? Tidak berseteru dengan siapapun. Ya, tidak berdebat atau berseteru atau memiliki masalah dengan siapapun. Kenapa? Dikarenakan ini akan menyia-nyiakan waktunya. Ya, dikatakan al-muhsin sayujza bi ihsanihi wal musi satakfi masawihi. Orang yang berbuat kebajikan akan dibalas dengan kebajikannya, sedangkan orang yang berbuat keburukan, maka keburukannya akan menjadi dampak buruk bagi dirinya. Ya, maka dia akan dicukupkan dengan keburukannya tersebut. Jadi keburukannya tersebut akan kembali kepada dirinya. Anshadan Syekh Al-Imam Az-Zahid Al-Arif Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Imam Khawahir Zadah, ya, telah menyampaikan kepadaku sebuah syair, ya, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zahid Al-Arif Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf, yang dikenal dengan Imam Khawahir Zadah, Mufti Al-Fariqain rahimahullah, ya. Dia mengatakan, ansyadani Sultanus Syariah wa Tariqah Yusuf Al-Hamdani, yang telah menyampaikan kepadaku bait syair,
ya, Sultan Syariah dan Tariqah, yaitu Yusuf Al-Hamdani. Nah, la tajzi insanan ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Janganlah kamu membalas manusia atas kejelekan perbuatannya, maka akan mencukupkannya apa yang dia lakukan dan apa yang ada pada dirinya dan apa yang hendak dia lakukan. Artinya keburukannya tersebut akan kembali kepada dirinya. Kira dikatakan man arada an yurghima anfa aduhi falyukarrir. Ya, dikatakan barang siapa yang ingin mempermalukan, menghinakan musuhnya, hendaknya dia mengulang pelajaran. Maksudnya apa? Hendaknya dia terus saja menuntut ilmu, nggak usah mengabaikan permusuhan yang dilakukan oleh musuhnya. Wa unshidu hadza syair, kemudian disampaikan kepadaku syair ini. Idza syi'ta an talqa aduwaka ragiman wa taqtulhu ghamman wa tarhiqhu hamman, ya, farum lil ula wazdad min al ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu dhamman. Kalau kamu ingin bertemu dengan musuhmu dalam keadaan terhina dan kamu ingin membunuhnya karena kegalauan, ya, dan ingin membakarnya karena kesedihan, maka hendaklah kamu mencari kemuliaan dan hendaklah kamu menambah ilmu. Sesungguhnya orang yang bertambah ilmunya maka akan menambah orang yang hasad kepadanya kesedihan. Jadi orang yang bertambah ilmunya, orang yang hasad kepadanya akan bertambah kesedihan. Qil dikatakan alaika an tashtagila bi masalihi nafsika la bi qahri aduwika. Hendaknya kamu menyibukkan dengan kemaslahatan untuk dirimu, bukan menyibukkan diri dengan ancaman musuhmu. Fa idza aqamta masaliha nafsika tadammana dzalika qahra aduwika. Apabila kamu lebih sibuk dengan kemaslahatan untuk dirimu, maka hal tersebut sudah terkandung di dalamnya unsur mengalahkan musuhmu. Iyyaka wal mu'adah, hindarilah oleh kamu permusuhan. Fa innaha tafdahuka wa tudhi'u awqatika, karena permusuhan ini akan mempermalukanmu dan akan menyia-nyiakan waktumu. Wa 'alaika bitahammul la siyama minas sufaha, dan hendaknya kamu bertahammul, artinya tahan banting, bersabar. Ya, apalagi bersabar dalam menghadapi orang-orang yang bodoh. Qala Isa bin Maryam salawatullah alaihi, berkata Isa ibn Maryam salawatullah alaihi, ihtamilu minas safih wahidah kay tarbahu asyra. Ihtamilu minas safih, bersabarlah dari gangguan orang yang bodoh satu kali saja, kay tarbahu asyran, supaya kamu mendapat keuntungan 10 kali lipat. Wa unshiddu li ba'din syi'ran, ya, dan disampaikan kepadaku sebuah lantunan syair dari milik sebagian mereka. Balautun nas qarnan ba'da qarnin walam ara ghaira khattalin wa qali, ya. Di sini dikatakan, ya, balautun nas qarnan ba'da qarnin, ya, aku ditimpa atau aku menimpakan kepada manusia suatu bala, ya, dengan artian aku mengadakan permusuhan dengan manusia, ya, qarnan ba'da qarnin, artinya ke waktu demi waktu, ya, walam ara ghaira khattalin wa qali, dan aku tidak melihat, ya, melainkan, ya, orang yang berdusta dan membenci. Walan ara fil khutub asyada waq'an wa as'aba min mu'adati rijal, ya, dan aku tidak melihat di dalam kesusahan
yang lebih mengena dan lebih berat daripada memusuhi orang-orang. Wa dhuqtu miraratul asya turran wa ma dhuqtu amarra minas su'al. Dan aku merasakan pahitnya berbagai perkara. Wa ma dhuqtu amarra minas su'al. Dan aku tidak merasakan sesuatu yang lebih pahit daripada su'al, daripada meminta. Wa iyyaka an tadhunna bil mu'min su'an. Nah, kemudian jauhilah oleh kamu berprasangka buruk terhadap orang beriman. Fa innahum mansya'ul adawah wa la yahillu dzalika, karena itu adalah sumber permusuhan dan itu tidak halal. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda alaihi salatu wassalam, dzunnu bil mu'minina khaira, berprasangkalah baik terhadap orang-orang beriman. Namun di sini dikomentari hadis tersebut, kata muhaqqiq, lam ajid hadan nas bilafdhihi, aku tidak menemukan nas ini dengan lafadznya. Ya. Namun banyak hadis-hadis yang memerintahkan atau nas-nas yang memerintahkan supaya kita berprasangka baik terhadap kaum muslimin. Ya. Taib. Wa inna ma yansha'u dzalika min khubuthin niyyah wa su'is sarirah. Jadi munculnya prasangka buruk karena apa? Jeleknya niat dan jeleknya isi hati kita. Kama qala Abu Tayyib, sebagaimana dikatakan oleh Abu Tayyib, idza sa'at fi'lul mar'i sa'at dunuhu wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Apabila jelek perbuatan seseorang, ya, disebabkan jelek prasangkanya, disebabkan dia membenarkan setiap hal yang muncul di dalam pikirannya yang berupa bisikan-bisikan, ya. Ada muhibbihi biqauli udatihi, dia memusuhi yang cinta kepadanya dengan perkataan musuh-musuhnya. Wa asbaha fi lailin minasyak mudlimi, dan dia, ya, menjadi di dalam suatu malam ada dalam keraguan di kegelapan malam, ya. Wa unshidu li ba'dihim, dan disampaikan kepadaku nasyid, dilantunkan kepadaku sebagian nasyid milik mereka, ya, milik para ulama. Tanaha 'anil qabih la turidhu wa man awliyatahu husnan fazidhu, ya. Maka menghindarlah dari orang yang jelek. Wala turidhu, janganlah kamu mendatanginya. Janganlah kamu mendatanginya. Waman awalaitahu husnan fazidhu, dan orang yang kamu utamakan kebaikannya maka tambahkanlah. Satukfa min adwika likulli kaidin, maka kamu akan dilindungi dari segala tipu daya musuh-musuhmu. Idza kadal adu fala takidhu, dan apabila musuh membuat tipu daya maka jangan kamu balas tipu dayanya. Dan terakhir, ya, wa unshidu li Syekh Al-Amin Abil Fatah Abusti, ya, atau Abustayi, ya. Dan disampaikan kepadaku sebuah lantunan syair, ya, milik Syekh Al-Amin Abil Fatah Al-Busti, ya. Kata dia, dzul aqli la yaslam min jahilin yasumuhu zulman wa i'natan falyakhtaris silma ala harbihi wal yalzam al insat insata. Orang yang berakal dia tidak akan selamat dari orang yang jahil yang menimpakan kezaliman dan kesulitan. Maka hendaklah dia memilih berdamai daripada memeranginya, dan hendaklah dia senantiasa bersikap diam walaupun orang zalim tersebut, orang yang jahil tersebut bersuara. Nah, inilah, ya, diantara materi yang bisa Ustaz sampaikan, ya, artinya hendaknya seorang penuntut ilmu, dan terlebih utama seorang yang berilmu, maka dia memiliki sifat kasih sayang dan ketulusan. Hendaklah ini menjadi akhlak dan perangai bagi dirinya, ya, dikarenakan, ya, yang akan menghiasi ilmu seseorang adalah perangai dan akhlaknya yang baik. Ya, mungkin cukup, ya, silahkan nanti latihannya dikerjakan. Nah, dan bagi yang punya bukunya sambil dibaca,
ya bukunya tersebut sambil dilihat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.